143-279 dari kelas 4E Prodi BGSD. Di sini saya ingin mengerjakan tugas akhir semester mata kuliah pendalaman materi PKN SD. Baiklah, saya di sini sudah bersama dengan narasumber salah satu guru di SD Negeri 2 Tanjung Kerang. Baiklah. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, dimohon untuk Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, rekan semua mahasiswa khususnya di sini saya memperkenalkan diri, nama Suminto, sebagai tugas di SD Negeri Tanjung Kerang sebagai wali kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Pak ya, di sini saya izin sambil merekam. Ya, Pak ya. Ya. Pertanyaan ya, Pak. Ya. Pertanyaan pertama, menurut Bapak selaku wali kelas, kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan bersama siswa di sekolah untuk mempererat persatuan dan kesatuan sesama siswa di kelas, Pak? Untuk belajar sikap tentang merawat persatuan dan kesatuan, yaitu diselenggarakan tiap hari dengan cara melakukan piket bersama, itu untuk merawat persatuan dan kesatuan, dan melihat atau menjenguk rekan-rekan atau kawan-kawan yang sedang sakit, selalu mendoakan anak-anak yang sedang sakit. Salah satunya kelas. Ya, kelas. Oke, selanjutnya, menurut Bapak bagaimana cara menerapkan norma kesopanan di lingkungan sekolah? Ini pembiasaan yang sudah kita lakukan setiap hari, bahwa setiap anak-anak yang ketemu pada guru, orang yang lebih tua, itu harus mengucapkan salam. Kita menyambut tangan, istilahnya harus menyambut tangan salaman dengan orang-orang yang lebih tua, terutama pada bapak ibu guru. Saling hormat. Ya. Selanjutnya, selaku wali kelas, bisakah Bapak menjelaskan bagaimana pendapat Bapak tentang anak yang ingin bersekolah tapi tidak ada biaya, dan apakah peranan pemerintah dalam hal ini sudah maksimal? Menurut pengalaman yang sudah bahwa untuk tingkat SD sampai SMA di wilayah kita ini sudah gratis. Jadi untuk permasalahan anak yang pendidikan dasar yang 11 tahun tidak ada masalah, kecuali dalam perkuliahan. Ini mungkin salah satu yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, ini berupa beasiswa bagi anak-anak yang prestasi. Ya. Selanjutnya, menurut Bapak strategi dan metode pembelajaran yang seperti apa yang akan Bapak gunakan agar materi kebutuhan warga negara ini dapat dipahami secara baik oleh siswa, khususnya anak sekolah dasar? Anak-anak sekolah dasar kita pembelajaran seperti demokrasi, kita praktekkan tentang pemilihan kepala desa. Dari situ sudah mempunyai dasar-dasar demokrasi tentang pemilihan kepala desa, tentang pemilihan RT, dan lain-lain. Setempat ya, Pak? Ya. Selanjutnya, apakah Bapak selalu mempersiapkan media atau sumber belajar dalam menerapkan materi konstitusi negara kepada siswa, khususnya anak SD? Itu pasti, karena pendidikan itu adalah berhubungan dengan dasar negara. Apalagi setiap hari kita anak-anak sudah melihat di depan kelas, depan salah satu konstitusi kita adalah Pancasila, dan itu juga sudah diterapkan setiap hari. Setiap masuk sekolah, anak-anak sudah menghafal Pancasila. Iya. Selanjutnya, menurut Bapak selaku wali kelas, apakah penting memperkenalkan pendidikan politik di sekolah dasar? Penting, karena apa? Anak-anak merasa mulai dini mungkin sudah diajarkan politik secara tidak langsung tentang pemilihan kepala desa. Itu sudah dasar dari politik kita. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak sebagai guru menerapkan dan menanamkan nilai-nilai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan sekolah kepada siswa? Itu setiap, karena Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang sila pertama itu sudah diterapkan setiap hari sebelum masuk sekolah, sebelum mulai pelajaran, anak-anak sudah berdoa. Itu salah satu contoh sudah termasuk nilai-nilai Pancasila. Keduanya, kita di
pendidikan dasar ini sudah ada pembelajaran agama Islam, itu yang dasarnya. Selanjutnya, globalisasi salah satu pengaruh dari pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia, sehingga tidak jelas lagi batas-batas dari suatu negara. Menurut pendapat Bapak, dampak negatif apa saja yang terjadi pada anak sekarang terhadap globalisasi seperti sekarang ini? Itu sangat kuat sekali pengaruh globalisasi lingkungan kita ini terpengaruh seperti alat-alat komunikasi sekarang ini tidak terkendali lagi bagi pihak sekolahan. Sekarang ini pihak yang tidak didukung oleh globalisasi karena anak-anak itu selalu menggunakan alat-alat tentang globalisasi ini tidak pada yang seharusnya digunakan, malah disalahgunakan itu pada dasarnya. Maka kesulitan kami sekarang ini anak-anak, contohnya pemakaian HP itu kan era globalisasi, malah bukan untuk pembelajaran tapi untuk permainan yang lain, itu sebagai kendala bagi kami pendidikan di SD. Pengaruh ya. Iya. Selanjutnya, bisakah Bapak jelaskan strategi belajar seperti apa yang paling tepat diterapkan dalam menyampaikan materi sistem pemerintahan kepada peserta didik? Untuk sistem pemerintahan didik itu kita, karena pendidikan dasar kita satukan anak-anak kita belajar tentang lingkup RT dulu, ya, itu untuk praktek yang langsung anak-anak itu langsung kita bawa wawancara ke kepala desa tentang struktur pemerintahan kepala desa, dari kepala dari pemerintah, dari kepala desa itu langsung terjun ke kantor kepala desa, wawancara langsung, itu biasanya macam itu. Seperti pembelajaran outdoor ya. Iya. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak menghadirkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan pada materi sistem politik di Indonesia? Seperti tadi, berhubungan dengan demokrasi tadi, anak-anak diajarkan langsung cara pelaksanaan pemilihan RT RW. Di situ dibuatkan suatu kepanitiaan yang seakan-akan pelaksanaan itu seperti pelaksanaan pemilihan ketua RT atau kepala dusun, langsung saja praktek gitu ya. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak sebagai guru menyampaikan materi mengenai sistem demokrasi kepada anak didik khususnya SD, sedangkan kita tahu bahwa siswa SD tidak akan begitu mengerti tentang demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Yang jelas demokrasi ini anak-anak pada usia SD ini sudah mengerti, tapi belum bisa melakukan secara apa ya, secara maksimal. Contohnya demokrasi dalam pemilihan kepala ketua kelas itu sudah dilaksanakan, tapi itu belum tahu itu apa demokrasi apa, itu belum tahu. Dan sebenarnya untuk praktek sehari-hari sudah dilaksanakan demokrasi itu. Contohnya tentang pemilihan ketua kelas itu. Ya. Pertanyaan terakhir, menurut Bapak, strategi dan model pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan atau diterapkan dalam mengajarkan pada anak didik mengenai materi tentang hubungan internasional, sistem hukum dan peradilan internasional ini? Yang jelas yang untuk pembelajaran SD untuk materi yang seperti ini belum sampai ke situ materinya. Yang jelas kita nih untuk pemahaman dalam sebagai warga negara dulu sebenarnya. Kalau untuk hukum internasional itu belum sampai situ. Jadi dia dasarnya adalah kita sebagai guru menyampaikan hak dan kewajiban sebagai warga negara atau sebagai warga suatu tempat lingkungan desa misalkan atau RT. Kalau menyampaikan tentang hubungan internasional, anak-anak itu belum bisa menyampaikan. Ya. Baiklah, terima kasih untuk narasumber Bapak Suminto dalam menyempatkan waktu berbincang dan saya mewawancarai. Semoga penjelasan dari Bapak bermanfaat khususnya bagi saya dan para penonton. Amin.